Manusia dalam pandangan umum dipahami sebagai makhluk biologis sekaligus sosial yang memiliki kapasitas unik untuk berpikir, merasa, dan berinteraksi. Secara biologis, manusia adalah anggota spesies Homo sapiens yang ditandai dengan struktur tubuh yang kompleks dan kemampuan otak yang tinggi, memungkinkan mereka untuk mengembangkan bahasa, budaya, dan teknologi. Selain itu, manusia memiliki kebutuhan fisiologis dasar seperti makan, minum, dan tidur, serta kebutuhan psikologis dan emosional seperti cinta, rasa aman, dan penghargaan. Secara sosial, manusia hidup dalam kelompok dan masyarakat, membangun hubungan yang kompleks melalui komunikasi dan interaksi sosial. Mereka menciptakan sistem nilai, norma, dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama, seperti berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Manusia juga memiliki kemampuan reflektif, memungkinkan mereka untuk merenungkan keberadaan, tujuan hidup, dan moralitas. Kapasitas untuk belajar dan beradaptasi sangat penting dalam kehidupan manusia, memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan lingkungan. Dalam konteks ini, manusia sering dipandang sebagai makhluk yang terus-menerus berkembang, baik secara individu maupun kolektif, dengan potensi untuk inovasi dan perbaikan diri. Oleh karena itu, manusia dipahami sebagai entitas yang dinamis, kompleks, dan penuh potensi, yang terus mencari makna dan tujuan dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana konteks manusia dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, hakikat manusia memiliki beberapa dimensi yang penting dan komprehensif. Yang pertama adalah asal kejadian manusia, tujuan hidup manusia, kedudukan manusia, kebebasan dan tanggung jawab, potensi dan keterbatasan manusia, hubungan manusia dengan sesama dan alam, akhirat dan kehidupan setelah mati. Menurut Islam, manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat dan dihembuskan ruh olehnya. Penciptaan ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Hijr ayat 28-29. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dalam Islam, manusia diciptakan dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Hal ini dinyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang mulia dengan tanggung jawab besar sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kedudukan ini mengandung amanah untuk menjaga, memelihara, dan mengelola bumi maupun seisinya dengan baik dan bijaksana. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menyebutkan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khilafah di muka bumi. Maka mereka berkata,
Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Manusia diberi kebebasan dalam memilih dan bertindak. Tetapi kebebasan ini diiringi dengan tanggung jawab atas pilihan dan perbuatan mereka. Setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Hal ini tertuang dalam berbagai ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Islam mengakui bahwa manusia memiliki potensi besar baik secara fisik, intelektual, maupun spiritual. Namun, manusia juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk senantiasa berdoa, berusaha, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengingatkan tentang kelemahan manusia dalam surat An-Nisa ayat 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Islam menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia serta dengan alam sekitar. Manusia diajarkan untuk berbuat baik, adil, dan menjaga lingkungan. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia adalah sementara dan merupakan ujian untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Kepercayaan ini memberikan dimensi spiritual yang mendalam pada kehidupan manusia dan mendorong untuk selalu berbuat baik serta mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Hal ini diuraikan dalam banyak ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Mulk ayat 2. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dialah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dengan pemahaman ini, hakikat manusia dalam pandangan Islam tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga aspek spiritual, moral, dan sosial yang saling terkait dan menyeluruh. Diharapkan setelah menonton video ini, kita semua bisa lebih mengerti hakikat manusia diciptakan, dan kita terus berusaha untuk mendapatkan surga yang merupakan kemenangan yang agung bagi kita. Terima kasih. Terus bertumbuh dan belajar karena kita Muslim hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.